Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mendengarkan renungan harian, mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini, yaitu yang tertulis dalam Injil Yohanes pasal 12 ayat 46. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbicara tentang terang dan gelap, Bapak Ibu, kita akan berkata dan kita akan tiba pada cahaya dan ketiadaan cahaya. Karena terang identifikasinya adalah cahaya dan kegelapan adalah ketiadaan cahaya. Maka dalam hal ini Bapak Ibu, kita akan tiba lagi ketika ada cahaya, kita dapat melihat satu sama lain. Ketiadaan cahaya, kita tidak dapat melihat satu sama lain. Jadi ketika tidak dapat melihat satu sama lain, maka kekacauan akan dimungkinkan ketika seseorang tinggal di dalam kegelapan. Maka untuk menuntun seseorang supaya tidak di dalam kekacauan, maka dia membutuhkan atau dituntun kepada cahaya itu. Bapak Ibu Saudara-saudariku, supaya kehidupan manusia itu tidak dalam kekacauan atau tidak di dalam chaos, tetapi dia hidup di dalam ketentraman. Sebab pada masanya nanti semua orang atau manusia akan dihantarkan dan tiba pada penghakiman. Maka ketika tiba masa penghakiman nanti, ketika saat itu dinyatakan mana yang benar dan mana yang salah, maka kita dituntun kepada cahaya terang itu sendiri. Cahaya dan terang itu adalah Yesus Kristus yang mengatakan bahwa setiap orang yang telah menerima Yesus Kristus tinggal dan menghidupi kebenaran. Tetapi orang-orang yang mengatakan dia percaya kepada Yesus Kristus tetapi tidak mengimplementasikan terang itu sendiri, maka penghakiman akan terjadi kepadanya. Yesus mengatakan bahwa pada hari yang terakhir perkataan-perkataan yang telah didengar oleh orang banyak akan menjadi hakim mereka. Itulah salah satu peraturan hidup yang besar. Orang tidak dapat disalahkan karena tidak tahu. Ini Bapak Ibu. Jadi orang tidak dapat kita salahkan kalau tidak tahu, tetapi kalau dia sudah tahu, akan tetapi jikalau ia tahu apa yang benar, namun berbuat yang salah, hukumannya akan menjadi lebih berat. Maka oleh karena itu, tiap hal yang bijaksana yang telah kita dengar dan tiap kesempatan yang kita peroleh untuk mengetahui kebenaran, pada akhirnya akan menjadi saksi-saksi melawan kita. Artinya apa Bapak Ibu? Jadi ketika kita telah mengetahui orang-orang Kristen harus hidup di dalam kasih, tetapi kehidupannya penuh dengan kedendaman, penuh dengan iri, penuh dengan perselisihan di dalam kehidupannya sehari-hari. Dia sudah mengetahui dia adalah orang Kristen, dia adalah pengikut Yesus Kristus, tetapi tidak mencerminkan kasih di dalam dirinya, adalah orang-orang yang masuk di dalam kegelapan tadi. Jadi orang-orang yang dimasuk dalam kegelapan itu membutuhkan cahaya dan terang itu. Dia hanya dapat dimungkinkan dan selamat jikalau dia menerima Yesus Kristus dan menghidupinya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudariku, saat ini kita dikatakan tidak hanya mengatakan saya adalah orang Kristen, saya adalah pengikut Yesus sang terang itu, tetapi kita tidak menjadi terang bagi orang lain. Hukumannya akan lebih berat lagi. Maka jikalau kita telah mengetahui apa yang baik tetapi kita tidak melakukannya, apa yang boleh kita lakukan tetapi kita tidak melakukannya, kita mengetahui mengampuni itu adalah hal yang baik dan yang harus kita praktekkan dalam kehidupan kita sebab kita telah menerima pengampunan daripada Yesus Kristus, tetapi kita tidak melakukannya, maka hukuman akan lebih berat. Maka saat ini Bapak Ibu, jikalau hal-hal itu sulit kita lakukan, mengampuni, mengasihi, maka terimalah terang itu. Terimalah cahaya itu, yaitu Yesus Kristus yang menuntun hidupmu. Jangan logikamu lagi, jangan harga dirimu lagi yang menuntun hidupmu, tetapi biarkan Yesus Kristus yang memandu dan menerangi setiap jalanmu.
itulah yang menuntun kita kepada kehidupan yang disediakan oleh Allah dalam hidup ini untuk kita. Saat ini Bapak Ibu teruslah berjalan dalam terang Yesus, karena itu akan menuntun kita pada tujuan hidup kita, yaitu surga yang dijanjikan kepada kita. Amin. Kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Allah Bapa kami, terima kasih Engkau telah memberikan Yesus Kristus yang adalah terang bagi jalan kami, menuntun kami menjalani kehidupan ini. Tuhan, biarlah kami melakukan hal dalam hidup ini sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan perkenanan Tuhan, supaya kami tidak mengandalkan diri kami, pikiran kami, dan kebaikan-kebaikan dalam diri kami tidak ditekan atau tidak dibatasi oleh harga diri kami, emosi kami, dan juga egois kami Tuhan, tetapi kami mau dituntun oleh Tuhan untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Ini kami Tuhan, kuduskan, sucikan hati dan pikiran kami, supaya kami semakin layak di hadapan Tuhan. Berkati pemerintah kami Tuhan, pemerintah negara kami Indonesia ini, pemerintah-pemerintah di dunia ini, supaya tetap berhikmat Tuhan di dalam memimpin negara kami ini Indonesia, memimpin negara-negara di dunia ini, biar damai sejahtera, damai di bumi, damai di Indonesia, kesejahteraan dan kemakmuran ada dan tinggal di tengah-tengah bangsa dan negara kami ini. Terima kasih ya Allah Bapa kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai dan memberkatimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.